Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dokter. Perkenalkan nama saya Kalista Latania Fizikri dengan NIM 2110211050 dari kelompok Lab Activity B2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPNVJ pada blok DMS tahun 2022 ini. Di sini saya mendapat soal nomor 3, di mana ada seorang laki-laki berusia 47 tahun bekerja sebagai tukang bangunan, mengeluh di wajahnya tampak lesi menggaung dengan tepi meninggi dengan ulkus. Mikroskopis khas dari lesi tersebut adalah adanya pulau-pulau tumor yang tersusun tepinya seperti palisade. Nah, pada soal 3 ini, saya diminta untuk menjelaskan mengenai gambaran makroskopis dan mikroskopis yang disertai dengan keterangan gambar. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelainan yang diderita oleh pasien tersebut. Kelainan yang diderita yang saya yakin ini merupakan karsinoma sel basal, di mana karsinoma sel basal ini memiliki gejala klinis yang sama dengan yang diderita oleh pasien tersebut, dan pasien tersebut memiliki predisposisi dari KSB. Nah, karsinoma sel basal atau KSB ini merupakan tumor ganas yang berasal dari sel basal epidermis yang tidak mengalami keratinasi dan selubung luar folikel rambut. Nah, keganasan tersebut bersifat infiltratif, tumbuh lambat, dan destruktif, tapi jarang bermetastasis, sehingga sering disebut sebagai tumor jinak. Makanya nama lainnya ini namanya basalioma, yang mana oma ini merupakan tata penamaan dari tumor jinak. Nah, selain basalioma, KSB juga sering disebut sebagai BCC atau basal cell carcinoma, sel basal epithelioma, ulkus Roden, dan ulkus Jacob. Nah, untuk epidemiologinya, KSB merupakan kanker kulit non-melanoma yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, dengan presentase 75%. Nah, KSB ini lebih sering terjadi pada pria, terutama pada usia lebih dari 40 tahun. Nah, ini sesuai dengan yang merupakan ciri dari penderita, yaitu di mana dia berjenis kelamin pria dan berusia 47 tahun yang merupakan lebih dari 40 tahun. Nah, namun pada beberapa studi yang dilakukan di Indonesia, jumlah KSB ini mengalami peningkatan pada perempuan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan gaya hidup, di mana kemungkinan besar banyak perempuan sekarang bekerja di luar ruangan atau sering terpanjang sinar matahari. Kenapa dihubungkan dengan sinar matahari, terpanjang sinar matahari atau di luar ruangan? Karena pajanan sinar matahari atau lebih tepatnya sinar UVB menjadi faktor risiko utama dari keganasan tersebut. Nah, jadi apabila ada pekerjaan yang ada di luar ruangan dan dalam waktu yang lama dan terus-menerus seperti petani, nelayan, buruh, atau bahkan pekerjaan si penderita yaitu tukang bangunan, ini beresiko lebih tinggi orang tersebut terkena KSB. Nah, sebetulnya etiologi dari KSB ini belum diketahui secara pasti, namun dipastikan bahwa faktor utamanya itu pajanan sinar UVB. Selain itu juga genetik, tipe kulit, dan pajanan radiasi ionisasi merupakan predisposisi dari KSB. Nah, untuk predileksinya, KSB ini sering ditemukan pada kepala dan leher. Nah, ini sesuai juga dengan yang ada pada penderita, di mana penderita ini kelainan ini terdapat di wajah. Nah, untuk gambaran klinis dan histopatologisnya, KSB dibagi menjadi 5 tipe. Ada tipe nodul atau nodular, tipe superficial, tipe pigmentasi atau berpigmen, tipe morpheoformis, dan yang terakhir ada tipe fibroepithelioma of Pinkus atau FOP. Di sini saya mulai terlebih dahulu dari tipe yang paling sering terjadi, yaitu ditemukan, itu ada tipe nodul. Ini sesuai sebetulnya dengan yang ada pada penderita, di mana ada tepinya meninggi dan di tengahnya ada ulkus. Nah, sebetulnya tipe nodular ini berupa papul atau nodul translusen atau transparan. Ini bentukannya seperti yang gambar ini, dan juga yang ini dengan atau tanpa ulcerasi. Nah, untuk penderita ini ada ulcerasinya. Kalau yang ini kan gambarannya tidak ada, yang ini ada. Yang ini ada juga nih. Uh, nah, disertai juga adanya telangiektasis serta tepilesi yang membulat. Nah, untuk tepi ini, lesi ini akan berwarna dan terkadang akan menjadi besar
dengan nekrosis pada bagian tengah yang sehingga itu disebut dengan ulkus roden. Nah, sebagian besar lesi tersebut berada di wajah. Untuk gambaran histopatologisnya ini terdapat pulau-pulau sel basal di dermis, papiler atau retikular ini kan epidermisnya ini ada sel basalnya yang ini, kemudian dia infiltrasi ke lapisan dermis, kemudian di sini ada retraksi peritumoral dan stroma dengan tepi lapisan sel yang intinya tersusun seperti pagar. Ini kan pagar nih. Atau palisade, serta kadang disertai adanya ulcerasi. Nah, ini sesuai dengan gambaran mikroskopis yang dialami oleh pasien, sehingga pasien ini dapat kemungkinan besar ini mengalami KSB tipe nodul. Nah, selanjutnya ada tipe superficial. Tipe superficial ini bentuknya berupa makula eritematosa atau plak eritema yang berskuama, ini ada skuamanya dengan ukuran yang bervariasi dari milimeter hingga sentimeter. Dan ketahui bahwa lesinya ini berbatas tegas. Maka sebagian besar lesinya ini tampak datar, namun bisa juga lesinya tampak menimbul. Nah, untuk gambaran histopatologi atau mikroskopiknya ini ada berupa menyerupai tunas, ini menyerupai tunas kan, atau proliferasi irregular di bawah dermis. Jadi sebenarnya tunas itu terdiri dari lobulus-lobulus sel basaloid yang menonjol dari epidermis, ini epidermis ke bawah ke arah dermis, atau bisa juga dari folikel rambut, atau bisa juga dari kelenjar ekrin ke dalam dermis. Nah, biasanya tunas tersebut akan dikelilingi oleh stroma, ini stromanya, yang longgar dan tunas tidak lebih dari papila dermis. Nah, selanjutnya ada tipe pigmentasi atau berpigmen. Tipe pigmentasi atau berpigmen ini, gambaran klinisnya itu atau gambaran makroskopisnya mirip seperti tipe nodular, tipe superficial, dan tipe morpheoformis yang berpigmen. Jadi, dia misalnya yang nodular ini bentuknya papul atau nodul translusen, tapi di dalamnya ada pigmen. Kalau yang superficial ini gambarannya, ini bentuknya makula yang ada pigmennya ini yang hitam-hitam. Nah, biasanya predileksi terseringnya itu ada pada wajah dan leher. Nah, untuk gambaran mikroskopisnya, tipe berpigmen ini memiliki gambaran yang sama seperti tipe nodular dan superficial yang mengandung peningkatan melanosit di dalam pulau-pulau tumor. Ini contoh dari gambaran histopatologis tipe nodular yang kistik, di mana di dalamnya ini ada peningkatan melanosit. Ini yang hitam-hitam bukan melanosit. Ini kistiknya, ini stromanya, ini sel tumornya. Jadi dalam tengah-tengah sel tumor itu ada kistiknya. Ditemukan adanya pulau melanin yang di fagositosis dan juga ada yang di dalam fagositosis dalam sel tumor atau bisa juga di makrofag peritumoral. Nah, selanjutnya ada gambaran klinis dan histopatologis dari tipe morpheoformis. Tipe morpheoformis ini disebut juga sclerodermadormis, di mana tampak lesinya ini berupa plak atrofi. Ini plak atrofi yang berwarna kuning keputihan menyerupai jaringan parut. Ini bentukannya, atau lesi kecil pada morfea. Lesinya ini tampak tampak batasnya tidak jelas dan jarang menimbulkan ulcerasi. Nah, umumnya itu ada pada kepala dan leher. Nah, untuk gambaran mikroskopiknya, di sini dilihat bahwa ada tampak lapisan tebal sel basaloid, ini yang hitam-hitam, ini yang memanjang serta ada di antara serat kolagen padat. Ini serat kolagen padat dengan batas tidak jelas. Jadi batas dari tumor ini tidak jelas. Invasinya luas dari dermis retikular, terus ada bisa penetrasi ke lemak subkutan. Tapi di sini retraksi stroma ini jarang terjadi dan palisade perifer itu tidak ada. Nih dilihat dari gambar ini tidak ada palisade. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada tipe fibroepitheloma of Pincus, di mana gambaran
merupakan KSB tipe KSB yang jarang ditemukan dengan gambaran bisa berupa lesi soliter atau multiple, berbentuk papul atau plak dengan batas tegas serta berwarna merah muda atau coklat muda menyerupai warna daging. Jadi dia ini lebih ke warna dagingnya. Jadi ini terkadang lesi dapat bertangkai atau pedunculated populoid dengan atau tanpa ulcerasi. Nah, gambaran klinisnya ini sering susah dibedakan dengan skin tag atau acrocordon. Untuk predileksinya, ini berada di lumbal sakral, atau di punggung, dapat juga pada ekstremitas dan genitalia. Nah, untuk gambaran mikroskopiknya, sel tumor akan tampak seperti pita yang tipis, panjang, dan bercabang. Ini sel tumornya ini yang warna ungu, tuh bercabang, terus tipis, dan saling berhubungan. Ini saling berhubungan. Di dalam stroma yang fibrosis merupakan gambaran jadi dalam stroma yang fibrosis. Ini fibromanya yang fibrosis, maaf. Nah, kemudian sebelumnya pada setiap subtipe KSBS itu dapat ditemukan juga gambaran dermoskopi yang khas. Jadi pemeriksaan dermoskopi ini bisa menjadi salah satu pengganti atau alternatif dari pemeriksaan histopatologis yang bersifat invasif, mahal, dan juga membutuhkan waktu lama dalam lesi-lesi yang dicurigai merupakan KSB. Nah, sebetulnya untuk gambaran mikroskopiknya ini, secara umum itu berupa agregasi sel basal dengan tampilan inti yang besar, berbentuk oval atau memanjang, ada hiperkromatik, serta rasio antara inti dan sitoplasmanya 2:1. Selain itu, adanya retraksi stroma dari kelompok tumor yang menyebabkan terjadinya lakua tumor sering ditemukan pada KSB. Terjarang juga ada melanosit di sarang tumor, serta sel tumor, apoptosis, dan keratinasi juga dapat terlihat. Nah, kemudian ini referensi yang saya jadikan, yang saya gunakan, maaf sebelumnya. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.